Dari awal kita berkomitmen ya, untuk membantu wali murid, membantu masyarakat, menghantarkan putra-putrinya. Kita bekerjasama untuk menjadi santri yang berakhlakul karimah, tapi cerdas dalam bidang ilmu pengetahuan, ya, termasuk ibadahnya juga yang tekun. Itu yang bisa kita tawarkan kepada masyarakat. Pesantren Modern Al-Ikhlas terletak di Jalan Yosudarso, Kelurahan Waterfang, Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Pesantren yang didirikan Bupati Musirawas Haji Syueb Tamat ini menjadi tempat belajar ribuan santri. Pesantren ini tak sekedar letaknya yang strategis, fasilitasnya pun sangat lengkap dan sangat mendukung para santri dalam mengembangkan potensinya baik akademik maupun non-akademik. Pesantren Modern Al-Ikhlas tidak hanya menjadi tempat belajar peserta didik SMP maupun SMA, namun juga ada SDIT Al-Ikhlas yang letaknya satu kompleks. Mau tahu apa saja keunggulan pesantren Modern Al-Ikhlas? Yuk simak perbincangan kami dengan Ustadz Zaita Rosyidi, Kepala SMA Al-Ikhlas Lubuk Linggau. Sejak pemerintah mengumumkan untuk sekolah ya daring begitu, di awal memang kita mulai Maret ya 2020 kemarin, anak-anak memang kita suruh pulang ya. Tapi begitu tahun ajaran baru kita minta pendapat dari wali murid. Nah, ternyata mayoritas wali murid atau wali santri kita lebih mendukung anaknya belajar di pondok pesantren, dan itu menurut dia lebih terjamin karena di pondok pesantren tidak berhubungan dengan masyarakat luas lainnya. Oleh karena itu sejak tahun ajaran baru kemarin anak belajar di pondok pesantren dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ketat ya. Dan kita agak terbantu karena anak berada di lingkungan yang terbatas begitu, tidak masyarakat pada umum lainnya. Oke. Terus Pak, target-target pembelajaran masih tetap sama Pak ya dengan sebelum pandemi Pak ya? Kita sadari tidak mungkin kita mencapai target yang sebelumnya ya. Tapi paling tidak kita tidak terlalu jauh ketinggalan ya. Sudah ada bukti penelitian bahwa melalui daring itu hanya 10% anak dapat, karena kondisinya memang tidak memungkinkan. Anaknya ada yang di pasar waktu daring, ada yang di kebun dan sebagainya ya. Nah, melalui kita tetap muka ini, hanya saja kita atur waktunya tidak full seperti sebelumnya, lumayan. Yang paling penting adalah pembinaan akhlak anak-anak ya. Kita bisa menjamin kalau di pondok pesantren ya, masalah akhlak anak-anak itu bisa kita kontrol. Ibadahnya, nah itu lebih penting lagi, 5 waktu, sholat 5 waktu itu dia aktif ya, sewayangannya dia berjamaah terus. Ngajinya ya, kajian-kajian Islamnya itu lebih memungkinkan kalau dia berada di sekitar kita ya. Nah, kalau pelajaran umumnya taruhlah ya 50-50 ya, karena program pemerintah juga banyak ya.
Tapi lebih bermanfaat, lebih menguntungkan ketika dia berada di sekitar kita, ada dialognya ya, ketika anak-anak butuh penjelasan dan sebagainya. Nah, itu makanya pondok pesantren dan wali murid bersepakat untuk tetap tatap muka. Nah, untuk kegiatan sore ya di luar jam sekolah itu istilahnya kembali ke asrama ya. Nah, itu memang pengasuh. Nah, pengasuh kita ini rata-rata dari pondok pesantren dari berbagai daerah ya, dari Gontor ya. Makan ada yang dari Mesir tenaga kita ini. Nah, sesuai dengan bidangnya yang dia kembangkan ya. Ada yang bahasa ya, bahasa Arab, bahasa Inggris. Ada yang di kita ini Qori ya, guru ustazah kita. Nah, dia bina Qori'ahnya ya. Nah, yang marching band tadi ya, kita sengaja datangkan dari Palembang itu. Kita kontrak itu 5 tahun kita kontrak. Kemudian kalau yang olahraga, guru olahraga kita yang betul-betul memang dari perguruan tinggi yang memang spesial olahraga. Berarti banyak ilmu yang bisa didapat anak-anak sesuai potensinya ya? Ya, seperti apa ini Mbak, ini lihat sendiri ya, nanti di belakang saya ini banyak trofi-trofi yang diberikan ya, dan itulah wujud daripada prestasi yang didapat oleh santri. Nah, bahkan yang sangat membanggakan, kita pernah dapat juara 3 kali ya, LKS ya, latihan kader apa itu. Nah, itu kita dapat piala tetap katakanlah, tapi tetap dari wali kota, termasuk Rabana ya, sudah sampai ke nasional, ada ini tetapnya juga ya, tapi tetapnya itu 3 tahun berturut-turut sebagainya ya. Dulu waktu santri kita masih banyak, sepak bola itu yang menjadi katakanlah ikon ya di pondok pesantren kita ini. Kita selalu mengungguli itu ya, memang karena santrinya sedikit sekarang ini, jadi personil pemain itu juga rupanya menjadi penentu juga ketika pilihannya itu tidak banyak begitu. Dan kita ini hampir tidak ada istilahnya itu yang paling banyak sebagainya, merata. Nah, dari Musirawas, Muratara ya, ada juga yang dari Musi Banyu Asin, tetangga kita dari Rejang Lebong ya, bahkan dari Kota Madya Palembang ada ya, dari Kota Lubulingga sendiri ada juga ya. Kemudian pernah dulu dari Pali juga ada. Jadi memang sudah banyak Pak yang ini Pak ya? Iya. Nggak hanya MLM yang lingkup. Iya. Kira-kira berupaya untuk memenuhi standar untuk tenaga pendidik dan tenaga pendidikan ini ya. Jadi untuk guru pelajaran ya, sesuai dengan jurusannya, karena di SMA ini kan sudah jelas jurusannya itu, kimia, fisika, geografi ya. Kalau di SD kan masih, kalau IPA umum ada ya. Di SMP juga begitu. Nah, di SMA ini sudah terpenuhi kriteria itu. Termasuk tenaga kependidikannya juga. Ya, TU dan sebagainya. Kita sudah S1. Ya, sesuai dengan standar yang diharapkan oleh peraturan dari pendidikan itu. Untuk alumni Pondok Pesantren Al-Hidayah Lubulingga ya, tersebar ya, kita tidak memfokuskan kepada yang tentu, kita serahkan kepada anak-anak ya, kepada santri kemana dia akan melanjut. Hanya kita fasilitasi ya, seperti kalau dia nak masuk perguruan tinggi, malah bulan Oktober ya, Oktober kan ada buka katakanlah laman untuk pendaftaran yang biayanya relatif singkat ya. Nah, kemudian sampai kepada dia yang mandiri pun kita fasilitasi ya. Oh ya, SNMPTN ya sebagainya. Nah, itu yang kita maksudnya. Nah, kemudian ada juga yang memilih untuk mengajar madrasah atau tempat pengajian ya, TPA, kembali ke dusun kampung halamannya.
Dan itu tiap akhir tahun kita bekali mereka metode mengajar Iqra, metode pengajaran dalam bentuk ini ya, istilahnya itu calon guru ya. Nah itu sebulan kita buat program itu untuk dia mengajar itu. Oh, ada bimbingan. Iya. Itu rata-rata setiap tahun berapa orang Pak yang memang ikut pendidikan calon guru madrasah? Seluruh yang kelas 12. Nah, ada program seluruh kelas 12 itu ikut program itu. Jadi mereka meskipun baru lulus SMA sudah tahu Pak ya? Untuk teorinya ini ya, nanti dia akan memperdalam ketika dia praktek di lapangan itu ya. Kalau secara teori kita sampaikan itu. Dengan visi misi kita yang pondok pesantren untuk mengantarkan kesuksesan santri baik untuk di dunia maupun di akhirat. Itu yang menjadi tekannya itu ya. Jadi makanya kita di pondok pesantren ini sejak dahulu kita mengedepankan akhlak tadi, akhlak ya. Nah inilah yang menjadi istilah itu harga jual kita kepada masyarakat ya, pembinaan akhlak dan pembinaan ibadahnya gitu ya. Ya kalau yang umum di tempat lain banyak. Nah kenapa wali murid masih percaya kepada pondok pesantren, terutama pondok pesantren Adilas Lubuk yang dua hal tadi ya, pembinaan akhlak, akhlakul karimah, dan pembinaan ibadahnya itu. Ada semacam kan tidak seluruh santri itu pada jalan yang sesuai dengan visi kampus sekolah Pak ya. Ada kadang nakal, ada kadang memang berlatar belakang pendidikan orang tua yang minim gitu, sehingga sifatnya pun agak butuh cara khusus untuk membinanya. Lalu kita ada program khusus Pak untuk proses ini gitu, untuk anak-anak yang memang kategori sulit gitu? Ya kita ada dua sisi ya, di sisi asrama karena dia ada pengasuh yang di asrama itu ya, untuk yang punya katakanlah belum belum sadar akan makna kehidupan, katakanlah masih nakal lah kalau bahasa kasarnya itu, mereka diberi ekskul yang padat begitu ya. Nah, di pondok pesantren kita ini ya hampir seluruh ya kecuali renang ya dan menembak ya ada. Nah kalau yang lainnya kita penuhi seluruh sana itu, ada sepak bola, ada volleyball, ada basket, ada memanah bahkan ya, yang sekarang sedang tren ini kan oleh pondok pesantren ya program itu. Nah kemudian kalau yang putri rebana ya, ada marching band yang menjadi ini kita ya, ikon kita ya. Kita sudah banyak mendapatkan penghargaan baik di Sumatera Selatan maupun daerah Jambi dan sekitarnya. Nah itulah ini kita ya, upaya kita untuk mengajak santri-santri yang tadinya ya masih nakal ya, alhamdulillah ada yang berhasil, tapi kita tidak memungkiri masih ada yang tetap seperti biasa. Cuman kita dikuatkan oleh orang tuanya yang tetap mendukung ya, dia sadar anaknya yang tadi belum bisa bagus begitu, tapi orang tuanya berupaya untuk tetap mempercayakan kepada kita. Nah kerjasama inilah membuat kita kuat begitu. Tim Harian Pagi Linggau Pos Channel mengabarkan